Bu, aku berangkat kerja dulu ya. Pamit seorang gadis yang bernama Freya kepada ibunya. Terus ibunya ini jawab, "Ya nak, hati-hati ya." Ibunya ini bernama Bu Ati. Freya hanya tinggal bersama dengan ibunya karena ayahnya ini udah meninggal sejak dia zaman masih sekolah. Dan Bu Ati ini hanya tinggal di rumah, sudah nggak kerja lagi karena umurnya sudah terbilang tua. Freya bekerja di sebuah restoran makan yang lumayan terkenal dan gede. Dia udah bekerja di sana semenjak lulus SMA dan bekerja sebagai pramusaji di restoran itu. Nah, pada pagi itu nih, Freya dengan Vespa Matic-nya menuju ke restoran pukul setengah 7 pagi. Setelah pagi-paginya itu dia udah sarapan dengan Bu Ati ya. Di tempat kerjanya itu ternyata Freya ada yang suka nih. Dan yang suka itu malah si anak pemilik restoran tersebut, namanya Jafar. Dia itu sering kali datang dan membantu pekerjaan pemilik resto yang tak lain adalah ayahnya. Jadi restoran ini milik ayahnya, dikelola oleh anaknya namanya Jafar. Memang Freya ini memiliki paras yang cantik dan imut banget. Hingga nggak jarang nih, cowok yang lewat di depannya Freya itu pasti bakal ngelirik sampai nggak berkedip tuh matanya tuh, jelalatan banget ya kan. Di waktu senggang saat di restonya, tak jarang nih Jafar ini sering banget nemuin Freya yang nampaknya sedang rehat dan memberikan jajanan atau sekedar makanan lainnya yang dibelinya dengan sengaja untuk Freya. "Frey, kamu lagi rehat ya? Ini buat kamu." Maaf Mas Jafar, nggak usah, saya udah bawa bekal sendiri kok. Lagian juga nggak enak mas sama yang lain. Udah nggak apa-apa, lagian aku sengaja kok nih beliin buat kamu. Kalau nggak kamu terima, aku bakal sedih nih. Freya yang awal-awalnya merasa nggak enak nih, akhirnya dia pun menerimanya. Dia tuh belum sempat berpikir kalau Jafar ini suka padanya. Jadi Freya ini belum peka ya sama Jafar, karena Freya ini tuh sadar kalau dia tuh merasa kayak, apa sih? Aku kan cuma pelayan restoran yang kebetulan kerja di situ gitu. Mana mungkin Jafar sang pemilik anak restoran suka pada aku gitu, pikir Freya tuh begitu. Nah, singkat cerita, seiring berjalannya dengan waktu, Jafar ini selalu bersikap lebih kepada Freya dan membuat Freya ini semakin overthinking. Hingga kala itu Jafar ini ngajak Freya untuk ketemuan waktu weekend, dan Freya mengiyakan ajakannya itu karena dia juga nggak enak kalau menolak Jafar yang merupakan anak dari pemilik restoran itu ya. Nanti kesannya tuh kayak nggak sopan banget gitu aku nolak ya kan. Saat itu Jafar seperti biasanya menghampiri Freya yang sedang rehat untuk mengajaknya ketemuan weekend nanti. Freya, nanti kamu minggu ada acara nggak? Seketika Freya pun terdiam dan berpikir nih, gak ada mas, emangnya kenapa? Weekend ini ketemuan mau nggak? Mau kemana ya mas? Ya jalan-jalan ke mall, gimana? Nanti aku jemput kamu. Ya udah deh mas. Yes, makasih ya Freya, nanti aku jemput kamu. Awalnya Freya ini gak kepikiran yang berlebih kepada Jafar ya, dan menganggap itu ya cuma ketemuan biasa aja. Sore harinya Freya pun pulang ke rumah. Senja sore saat itu memang sangat indah banget suasananya di mata ya, dengan suasana hiruk pikuk banyak orang yang berlalu lalang sore itu. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di rumah. Dan sesamanya di rumah, ternyata Bu Ati sedang duduk di depan teras sambil menikmati pada sore hari itu. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam." Akhirnya saat itu Freya pun duduk di kursi samping ibunya nih, dan dia ngobrol dengan ibunya sejenak untuk menghilangkan rasa lelah setelah bekerja sekalian istirahat. "Gimana nak kerjanya hari ini?" "Lumayan capek Bu, soalnya tadi rame banget yang datang." "Ya udah, kamu sana mandi dulu biar capeknya hilang," kata ibunya nih. Nanti aja lah Bu, aku mau istirahat sebentar." "Oh ya Bu, tadi anaknya pemilik resto ngajak aku untuk ketemuan nanti di hari Minggu Bu, waktu libur. Dia suka sama kamu apa gimana?" Ya nggak mungkin lah Bu, lagian aku kan cuma pelayan, sementara dia anak pemilik resto tempat aku kerja. Ya beda jauh lah Bu." "Iya sih nak, ya tapi siapa tahu aja. Terus kamu mau nggak diajak sama dia?" "Ya aku mau Bu, soalnya aku nggak enak kalau nolak, takutnya nanti dia gimana-gimana gitu." Setelah mereka ngobrol-ngobrol, tak terasa azan maghrib pun sudah berkumandang nih. Dan saat itu Freya pun langsung beranjak mandi. Singkat cerita, tibalah waktu weekend. Freya dijemput oleh Jafar dengan mobilnya ke rumah. Dan Jafar juga meminta izin kepada Bu Ani untuk bawa Freya pergi jalan-jalan. Bu Ati pun, maaf ya Bu Ati ya tadi ya salah jemput. Bu Ati pun mengizinkan asal jangan lama-lama ya, jangan malam-malam nih pulangnya. "Bu, saya izin mau bawa Freya jalan-jalan ya Bu." "Iya nak, tapi jangan lama-lama ya." "Iya Bu." Setelahnya mereka pun pergi ke mall.
Sesamanya di mall, mereka nonton bioskop bareng dan kemudian pergi makan ke tempat hiburan di sekitaran situ. Ya mereka tuh sangat happy banget saat itu ya. Freya tuh baru tahu kalau ternyata anak bosnya itu ramah dan baik hati banget. Karena yang Freya tahu kalau dia itu di restoran saat sedang kerja ngecek semuanya itu sangat serius dan wajahnya begitu tegas menakutkan. Tapi kali ini dia berbeda. Jadi si Jafar ini tuh memang kalau ketika di kerjaan itu memang dia profesional ya. Dia tuh memang serius banget, fokus terhadap kerjaannya. Dia terlihat galak itu kata karyawan-karyawan yang lain termasuk si Freya ini. Tapi ketika Jafar lagi jalan sama Freya, ini berubah total. Yang tadinya kayak kaku, yang tadinya serius, ketika jalan sama Freya ini jadi baik dan ramah banget. Mungkin karena memang modus juga kali ya deketin sama Freya gitu, kita nggak tahu. Kita lanjut ceritanya. Nggak terasa waktu pun sudah mulai sore, sudah pukul 3. Jafar pun mengajak pulang Freya karena udah sore. Namun sebelumnya mereka akan mampir terlebih dahulu ke sebuah kios bakso langganannya Freya. Frey, kita cari oleh-oleh dulu ya buat ibu kamu. Kamu dan ibu kamu sukanya makan apa nih? Kalau aku sama ibu suka bakso. Kalau gitu bakso langganan kamu yang kamu suka di mana? Kita kesana langsung. Tenang aja, nanti aku yang traktir kamu. Makasih ya mas untuk hari ini. Iya sama-sama Frey. Kamu seneng gak? Seneng banget. Oh iya, kamu jangan panggil aku mas dong Frey. Panggil aja Jafar. Iya mas. Far. Freya yang gak biasa manggil namanya ini jadi canggung. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di warung bakso langganannya Freya. Segera saat itu Jafar memesan bakso dan mereka menunggu pesanannya selesai di depan kios yang kebetulan ada taman. Akhirnya mereka menunggu di sana. Dan saat itulah Jafar tiba-tiba berkata sesuatu kepada Freya. Spontan saat itu juga dia menyatakan perasaannya dan tak tanggung-tanggung dia juga langsung bilang mau melamar Freya jika dia mau. Frey, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Aku selama ini suka sama kamu dan aku sangat nyaman kalau dekat sama kamu. Jadi aku mau melamar kamu. Kamu mau nggak? Otomatis kaget lah Freya dengar kayak gitu kan. Karena dia tuh bingung antara mau jawab iya atau enggak. Karena dia tuh sadar hanya seorang pelayan restoran di tempatnya. Sedangkan Jafar ini bisa jadi penerus restoran tersebut. Namun Freya juga bingung karena sekarang hatinya sudah luluh pada Jafar. Kemudian Jafar bilang bahwa dia nggak peduli siapapun latar belakangnya Freya. Dia akan tetap menerimanya dengan tulus dan siap akan menanggung segala kebutuhannya Freya. Freya bilang begini, kita tuh bagaikan langit dan bumi Far. Aku ngerasa aku gak pantas buat kamu. Aku kan cuma pelayan restoran. Dan kamu anak dari pemilik restoran itu. Aku gak peduli Frey. Aku cinta sama kamu. Aku mencintai kamu apa adanya dan menerima semua kekurangan kamu dengan tulus. Dan aku akan menanggung semua kebutuhan kamu. Seketika Freya terdiam dengan ucapan Jafar. Jantungnya berdegup dengan kencang. Setelah dipikir-pikir akhirnya Freya dengan malu-malu menerima perasaannya Jafar dan juga menyetujui lamaran yang mendadak itu. Akhirnya bakso pesanannya pun jadi dan mereka segera pulang ke rumah. Di perjalanan pulang Freya yang grogi hanya diam saja di dalam mobil. Nah setibanya di rumah nih Jafar diajak makan bareng sekalian sama Bu Ati. Dia pun akhirnya mau karena sekalian dia ingin mengatakan keseriusannya itu kepada Bu Ati. Usai selesai makan Jafar kemudian dia mengatakan langsung tentang niatnya itu yang mau melamar Freya. Bu, aku udah ngelamar Freya tadi dan dia nerima. Sekarang aku meminta restu ibu. Apa ibu mau ngerestui kita berdua? Kamu beneran serius mau nikah sama Freya nak? Iya bu, aku serius. Ya kalau ibu sih setuju aja nak. Asalkan nanti kamu mau nerima Freya dengan tulus dan nerima Freya dengan apa adanya. Karena nak, Jafar sendiri kan tahu kalau kami ini dari keluarga sederhana dan gak seperti kamu. Aku gak mermasalahin tentang itu bu. Aku cinta Freya dengan tulus dan terima apa adanya. Nah di bulan depan aku akan datang bersama dengan orang tua aku bu. Nanti kalau Freya menikah sama aku, dia gak usah bekerja lagi bu. Cukup di rumah aja. Tapi nanti aku mau tinggalnya di sini aja Far. Soalnya aku gak mau ninggalin ibu sendirian.
Ya, itu nggak masalah bagi aku. Setelahnya, Jafar pun berpamitan untuk pulang karena waktu itu sudah menunjukkan jam 5 sore. Singkat cerita nih, 1 bulan pun tiba. Dan kala itu Jafar serta keluarganya datang ke rumah Freya untuk melamarnya dan akan sekalian menentukan hari pernikahannya. Setelahnya mereka semua pun sudah sepakat dan pernikahan akan dilaksanakan 1 bulan kemudian usai lamaran. Nah, singkat cerita nih, 1 bulan kemudian acara pernikahan mereka pun terlaksana. Tamu ramai berdatangan dan acaranya itu digelar di sebuah hotel yang mewah. Usai acara pernikahan selesai, Jafar pun ikut tinggal di rumahnya Freya. Jafar diterima dengan baik oleh Bu Ati di rumah. Di bulan-bulan awal pernikahannya mereka sangat mesra sekali. Mereka juga pergi bulan madu ke beberapa tempat. Bahkan kala itu para tetangganya jadi para over ramah banget sama keluarganya Freya. Mungkin karena tahu ya, Freya ini nikah sama pemilik resto. Padahal dulunya biasa-biasa aja. Bulan-bulan telah berlalu. Freya hanya di rumah saja, sedangkan Jafar harus tetap pergi ke resto. Suatu hari nih, Freya pergi ke warung hendak membeli kebutuhan yang mendadak habis kala itu. Dia beli teh dan kopi serta gula. Karena biasanya Jafar setiap sore pulang kerja selalu minta dibuatkan kopi. Di warung itu terkadang ada ibu-ibu yang pada ngumpul di sana. Dan saat itu Freya ketemu dengan seseorang janda yang lagi dudukan di depan warung namanya Sohibah. Dia berumur sekitar 35 tahun, punya anak 1 dan dulu cerai entah akibat apa. Janda ini memang kelihatan masih cantik dan rambutnya juga pirang. Janda pirang nih namanya. Sohibah ini tiba-tiba ngakrapin Freya dan tanya-tanya soal Jafar. Pokoknya dia itu terkesan sangat genit banget ya. "Frey, suamimu udah pulang ya?" "Iya." "Kamu beruntung banget ya, dapat suami yang ganteng, kaya lagi. Tapi kamunya kok nggak merhatiin tampilan gitu sih? Emangnya nggak takut apa nanti suaminya tergoda wanita lain?" "Oh ya, biasanya dia yang ke warung. Kok kamu yang ke warung kali ini?" "Iya, soalnya ini bahan-bahannya udah pada habis semua. Dan nanti sore kan biasanya Mas Jafar minta dibuatan kopi. Ya jadi sekalian nih aku beliin kopi. Dan Mas Jafar sekarang belum pulang, masih di resto." "Oh gitu. Padahal aku udah nunggu suamimu loh di sini." "Ya buat cuci mata, soalnya dia ganteng." "Astagfirullah, istighfar mbak. Ingat itu suami saya." Iya bercanda Frey." Freya sempat risih atas pertanyaan Sohibah. Dia pun kemudian segera cepat-cepat menyelesaikan belanjaan dan langsung kembali ke rumah. Sementara Sohibah ini ternyata diam-diam dia suka sama Jafar. Memang dia ganteng dan kaya, dan itu membuat jiwa pelakor Sohibah meronta-ronta dong. Dia terpikat kepada Jafar saat dulu ikut menghadiri pernikahan Freya. Dan parahnya lagi, saat Jafar waktu disuruh Freya pergi ke warung selalu saja digoda oleh Sohibah. Namun Jafar ini untungnya gak pernah merespon lebih ya. Hanya sebatas kayak ya menyapa tetangga saja gitu, wajar kan. Dan itu membuat Sohibah tambah semakin ngebet banget pengen miliki Jafar. Singkat cerita nih, pada malam harinya Freya menanyakan kepada Jafar apakah masih sering digenitin oleh janda pirang itu pas lagi disuruh ke warung. "Mas, kamu kalau ke warung masih sering digodain sama Mbak Sohibah gak?" "Kenapa emangnya?" "Udah tinggal jawab aja sih." "Iya masih sayang, tapi tenang aja, aku gak pernah ngerespon kok. Abis belanja, aku langsung pulang." "Beneran?" "Iya sayang, kamu tenang aja ya. Aku bakal tetap setia sama kamu dan gak akan pernah kegoda sama cewek manapun." "Baguslah kalau gitu." Akhirnya Freya pun lega mendengar hal itu dan kemudian mereka beranjak tidur untuk istirahat. Singkat cerita, pada hari berikutnya nih, saat malam hari seperti biasanya, Jafar disuruh oleh Freya pergi ke warung. Kali ini Freya menitip pembalut ke warung karena di rumah sudah habis. Sekalian Jafar juga mau beli cemilan. Nah, sesamanya di warung, Jafar melihat di sana sudah ada Sohibah. Sebenarnya dia malas ketemu janda pirang yang genit itu, tapi ya mau gimana lagi, dia mau balik ke rumah tapi si janda itu udah lihat kedatangannya. Ya jadi terpaksa Jafar melanjutkan untuk belanja. Mas Jafar, mau beli apa mas?" Dia genit banget tuh nyapanya. "Mau beli pembalut mbak buat istri saya." Aduh, Mas Jafar ini ya memang suami idaman banget. Udah ganteng, kaya, sayang istri lagi. Jafar yang mendengar itu pun hanya tersenyum. Dia segera menyelesaikan belanjaannya dan beranjak pergi dari warung. "Sudah mas, cepet banget. Sini dulu kenapa mas, kita ngobrol." "Enggak mbak, saya pulang dulu ya. Istri saya sudah nunggu di rumah. Permisi." Sesamanya di rumah, Jafar menceritakan kepada Freya tentang tadi dia sudah digodain oleh Sohibah. "Ini belanjaannya." "Kamu kenapa?" "Aku tadi ngeri banget digodain sama janda pirang itu." "Tuh kan, bukannya kamu malah seneng?" "Apa sih, ya enggak lah sayang. Awas saja kamu kalau sampai kepincut sama dia." "Ya nggak mungkin lah."
Freya pun hanya menghela nafas panjang mendengar jawaban suaminya, karena dia tuh khawatir suaminya diambil oleh pelakor janda pirang itu. Sementara Sohibah yang udah naksir berat dengan Jafar nih, dia nekat untuk datangin seorang dukun yang ada di desa sebelah. Kala itu dia datang sendirian, dan ternyata Sohibah juga selama ini sudah memasang susuk di dukun itu. Makanya dia kelihatan masih cantik dan awet muda meskipun sudah menjanda berumur, alias sudah berumur tuir ya. Setibanya di rumah dukun yang bernama Mbah Sudro, dia langsung menyambangi rumahnya yang bangunannya itu masih terlihat bangunan kuno. Tok 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 tok. Sesaat kemudian Mbah Sudro pun akhirnya membukakan pintunya untuk Sohibah nih. Krak. Saat itu dia pun langsung disuruh masuk ke dalam rumahnya. Mbah Sudro ini usianya sudah sekitar 60 tahunan ya. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, lalu Mbah Sudro langsung menanyakan apa maksud kedatangannya Sohibah ke rumahnya ini. Ada apa kau datang kemari lagi? Saya mau melet seseorang, Mbah. Saya suka banget sama dia, Mbah. Tapi dia itu udah beristri. Pokoknya saya pengen dia tuh mau sama saya dan tergila-gila sama saya, Mbah. Mbah Sudro pun mendengarkan penjelasan dari Sohibah sembari mangguk-mangguk dan menghisap batang rokok yang dipegangnya. Setelahnya mereka pun menentukan harga maharnya sebelum melakukan ritual. Tapi mahar yang harus kau bayar itu 15 juta. Gimana? Oh baik Mbah, deal. Usai deal, mereka pun langsung masuk ke dalam ritual. Saat itu Mbah Sudro mengambil sebuah bubuk yang ada di dalam botol yang sudah disiapkan. Kemudian Mbah Sudro menjambi bubuk itu dengan merapalkan mantranya dan memejamkan kedua matanya. Setelahnya, hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan membuat Sohibah ini merinding. Kemudian di saat bersamaan itu, dia mencium bau busuk yang sangat menyeruk ke dalam hidung. Dan baunya ini sama seperti kayak bangkai tikus dan bau amis darah gitu. Betapa terkejutnya Sohibah melihat tiba-tiba saja ada sosok wanita yang sangat mengerikan menampakkan dirinya. Sontak dia nggak berani untuk melihat ke arah sosok itu. Lalu Mbah Sudro mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok wanita itu. Setelah selesai beberapa saat kemudian, sosok itu pun akhirnya pergi menghilang entah kemana. Mbah Sudro pun sudah selesai melakukan ritualnya, dan saat itu dia menjelaskan cara menggunakan bubuk itu, dan diberikanlah bubuk itu kepada Sohibah. Ini nanti bawa pulang. Terus bubuk ini harus diberikan kepada orang yang akan kau pelet itu. Tapi gimana caranya, Mbah? Itu terserah kau bagaimana caranya. Yang penting orang yang kau sukai harus menelan bubuk itu. Iya Mbah, baik. Makasih Mbah kalau gitu. Saya pamit pulang dulu. Di perjalanan pulang, Sohibah mengendari motornya sangat pelan sekali karena dia masih bingung untuk bagaimana caranya memberikan bubuk ini kepada Jafar. Hingga saat itu dia melewati jalanan yang sepi, dan tepatnya di perbatasan antara desanya dengan desa Mbah Sudro itu ada sebuah kuburan. Namun dia nggak sadar karena dia tuh masih bingung mikir nih untuk gimana caranya untuk kasih bubuk ini ke Mas Jafar ya gitu. Sesaat kemudian tiba-tiba saja Sohibah dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas. Sontak dia langsung terperanjat dan tidak memikirkan hal itu lagi. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik. Dia pun melihat ke arah spion motornya. Saat dilihat, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok kuntilanak yang terbang mengikuti di belakangnya. Sohibah langsung merinding dan jantungnya berdegup kencang. Segera dia mempercepat laju motor, berharap cepat sampai di rumah. Beberapa saat kemudian akhirnya dia pun sampai juga di rumah. Setibanya di rumah, dia mencoba untuk mengatur nafas yang terasa nggak peraturan. Setelah tenang, dia memikirkan lagi bagaimana caranya memberikan bubuk itu nantinya kepada Jafar. Dia melamun terus sambil berpikir keras, aduh gimana nih ya, gimana nih caranya nih ya. Sampai pada akhirnya tercetuslah sebuah ide darinya untuk membuat minuman jus. Dia pura-pura mau jualan nih, dan nantinya dia akan menawarkan buat testimoni. Kebetulan Sohibah sudah paham kapan Jafar akan pergi ke warung. Biasanya dia ke warung sehabis Isya. Terkadang Jafar pergi ke warung sekedar untuk beli camilan karena memang di tempatnya Freya jarang sekali ada ruko, hanya ada warung itu saja. Makanya jadi kalian yang bertanya-tanya, kok nggak cari warung yang lain aja sih? Karena yang ada warung saat itu tempat terdekatnya Jafar ya, itu cuma ada warung situ aja tuh yang ada janda pirangnya. Makanya nggak heran kan. Oke, kita lanjut ceritanya. Singkat cerita, keesokan harinya Sohibah mulai menyiapkan bahan untuk membuat jusnya. Dia akan membuat jus alpukat. Setelah pulang dari pasar, dia langsung membuat jus alpukat itu yang nantinya akan dicampur dengan bubuk dari Mbah Sudro untuk
untuk diberikan kepada Jafar. Jus yang dibuatnya itu dimasukkan ke dalam sebuah cup ya. Terus dia bikin jus itu sekitar 15 cup. Ada 15 gelas ya. Dan salah satunya dikasih bubuk dari Mbak Sudro. Sebentar lagi kamu akan tergila-gila sama aku, Jafar, kata si Sohibah nih. Malam pun tiba. Sohibah sudah menunggu di warung dan membawa 15 cup jus alpukat itu. Dan usai jamaah yang sehabis sholat isya itu selesai, nampaklah Freya dan Jafar berjalan pulang dan mampir ke warung itu. Langsunglah Sohibah memberikan jusnya kepada Freya dan Jafar dengan plastik yang sudah dipisah. Untuk Jafar sudah dicampurkan dengan bubuk dan untuk Freya ini enggak gitu ya. Masa iya Freya juga kasih bubuk? Ntar Freya sama nakir sama janda itu dong. Frey, Mas Jafar, ini aku buat jus alpukat. Ini buat kalian. Berapa mbak ini? Gak usah bayar, gratis ini. Aku lagi nyoba buat mau jualan jus. Kalian cobain ya, buat testi. Nanti kalau enak, aku akan buat jualan. Oh gitu ya mbak. Ya udah, nanti kita cobain. Makasih ya. Sama-sama. Freya dan Jafar gak merasa curiga sama sekali saat itu. Mereka menerimanya dan kemudian jajan di warung dan langsung pulang ke rumah. Mbak, kita pulang dulu ya. Makasih loh ini jusnya. Iya, jangan lupa ya dicobain. Setelah mereka pulang, Sohibah pun tersenyum puas melihat aksinya yang berhasil. Dia tinggal menunggu efek dari bubuk itu saja. Akhirnya, kamu masuk juga dalam perangkapku, Jafar. Di rumah, Freya dan Jafar duduk di depan teras rumahnya malam itu sambil ngemil jajan yang tadi dibelinya di warung dan juga minum jus yang sudah diberikan oleh Sohibah. Saat mereka mencoba jus yang diberikan oleh Sohibah itu, rasanya memang bener-bener enak aja, gak ada yang aneh gitu. Jusnya enak ya mas? Iya deh enak, tapi tumben dia kok baik sama kita ya mas? Ya mungkin karena memang pengen ngasih ke kita aja deh. Udah, tetap berpikir positif aja. Nggak usah overthinking gitu ah. Freya pun nggak membahas lagi soal itu dan mereka saling bercerita asik satu sama lain. Malam pun semakin larut dan mereka segera beranjak untuk tidur istirahat. Saat sedang tidur, Jafar bermimpi ketemu dengan Sohibah. Di dalam mimpinya itu, Sohibah kelihatan cantik banget dan menggoda nafsunya Jafar. Bahkan Sohibah itu merayu-rayu Jafar. Kala itu Jafar diajak ke sebuah kamar nih. Di dalam mimpinya itu, Jafar diajak berhubungan dengan Sohibah. Mereka berhubungan dengan mesra sampai menikmati banget nih. Dan pas lagi puncaknya mesra, Jafar malah kebangun. Ya bisa dibilang Jafar mimpi basah sama Sohibah. Semenjak itulah keanehan mulai muncul pada Jafar. Padahal sebenarnya sosok Sohibah yang ada di dalam mimpinya itu hanyalah sosok kuntilanak yang menyerupai Sohibah. Ngeri ya. Singkat cerita, keesokan paginya Jafar tiba-tiba jadi sering ngelamun dan kepikiran sama Sohibah terus menerus. Halnya tuh kayak pengen ketemu sama dia secara tiba-tiba. Bahkan Freya malah dicuekin saat menawarkan makanan kepada Jafar. Pagi itu Freya memanggil Jafar untuk sarapan terlebih dulu sebelum berangkat ke restonya. Mas, ayo makan dulu. Saat itu Jafar cuma diam aja, tapi dia tetap menghampiri ke meja makan. Nah, sesamanya di meja makan, Jafar malah terlihat melamun menatap makanan yang ada di depannya itu. Mas, kamu kenapa sih kok lamun gitu? Akan tetapi saat itu Jafar masih terus melamun. Sampai akhirnya Freya ini mencoba untuk menepuk pundaknya. Mas, sontak Jafar pun kaget saat itu. Dan setelah sadar dari lamunannya, bukannya makan untuk sarapan pagi, malah dia langsung pergi gitu aja, gak berpamitan sama Freya dulu. Saat itu Jafar mengendari mobilnya menuju ke resto. Tapi ketika di perjalanan nih, saat melihat ke arah spion tengah di mobil itu ya, di bagian belakang, di sana terlihat ada Sohibah yang tengah duduk sangat cantik banget. Pokoknya ya, sontak dia pun langsung menghentikan mobilnya secara mendadak dong. Namun saat menoleh kembali ke belakang, gak ada siapa-siapa. Akhirnya Jafar melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke resto, akan tetapi dia masih merinding. Gak ada siapa-siapa. Lanjut ah. Singkat cerita, hari ini Jafar pulang malam dari restonya karena tadi ada banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan terlebih dulu. Saat pulang menuju ke rumah, dia mendengar ada suara wanita seperti suara Sohibah menggodanya. Mas Jafar? Mas Jafar. Seketika Jafar pun berhasrat mendengar godaan dari Sohibah itu. Dan dia segera mempercepat laju mobilnya karena ingin cepat sampai di rumah. Bukannya mau menemui Freya istrinya, akan tetapi dia malah ingin pergi ke warung untuk menemui Sohibah. Membuat Freya semakin bingung dengan sikap suaminya yang sangat berubah drastis banget saat itu. Sesamanya di warung, Jafar menemui Sohibah yang ada di depan warung. Sohibah pun semakin senang karena peletnya itu sudah mempan. Jafar yang dulunya cuek
cuek gak pernah respon. Sekarang dia malah memulai bicara kepada Sohibah lebih dulu. Kamu cantik banget sih. Ah, Mas Jafar bisa aja. Oh ya, aku boleh minta nomor HP kamu nggak? Oh, tentu boleh dong. Saat itu akhirnya Sohibah memberikan nomor HP-nya kepada Jafar. Mereka saling ngobrol-ngobrol cukup lama dan setelahnya Jafar pun pulang. Di perjalanan pulang dia senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Namun saat dia sedang jalan kaki pulang ke rumah, tiba-tiba saja dia merasa ada suara tapakan kaki berada di belakang tubuhnya. Serak, serak, serak. Sontak Jafar langsung menoleh ke belakang. Namun saat menoleh ke belakang ternyata nggak ada siapa-siapa. Seketika dia pun merasa merinding saat itu. Dia segera mempercepat jalannya untuk pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian ketika dia sampai di rumah, ternyata Freya sudah menunggu di depan teras rumah. Mas, kamu dari mana? Namun Jafar gak merespon sama sekali pertanyaan istrinya itu dan malah langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Jafar bermain ponselnya sambil senyum-senyum sendiri seperti orang yang sedang jatuh cinta. Dia sedang chatan dengan si janda pirang itu. Freya yang melihat itu mencoba menanyakan kepada Jafar, namun dia beralasan kalau senyum melihat meme lucu di sosial media. Mas, kamu kok senyum-senyum sendiri? Kenapa? Gak apa-apa, ini ada meme lucu aja. Mas, kamu kenapa sih tiba-tiba berubah sama aku? Aku ada salah apa sama kamu? Apaan sih? Gak jelas. Jawaban Jafar sangat tidak diharapkan sekali oleh Freya dan saat itu dia malah langsung tidur, tidak menggubris ucapannya Freya. Kali ini Jafar bermimpi lagi. Dia bertemu dengan Sohibah dengan penampilan yang sangat menggoda, imanya dengan pakaian yang sangat seksi sekali. Apalagi bentuk tubuhnya yang memang sangat bagus, membuat Jafar ini jadi semakin berhasrat melihatnya. Saat itu mereka berada di sebuah kamar untuk melakukan hubungan. Namun saat Jafar sedang menjamah tubuh Sohibah, betapa terkejutnya dia. Tiba-tiba saja Sohibah yang sangat cantik tiba-tiba saja berubah menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan. Seketika dia langsung kaget dong dan langsung bangun dari tidurnya. Dia langsung terbangun dengan nafas yang terasa nggak beraturan. Jantungnya ini berdebar dengan kencang. Karena dia merasa haus, dia pun beranjak ke dapur untuk mengambil air putih. Saat dia berjalan menuju ke dapur, dia merasa ada sebuah tiupan yang berada di lehernya ini, membuat tengkuk lehernya merinding. Tapi dia nggak terlalu menghiraukan karena dia pikir itu hanya angin malam yang masuk ke dalam rumah. Segera dia mengambil air putih dan menenggaknya nih. Namun saat itu dia dikejutkan dengan suara yang lirih memanggil namanya. Jafar? Jafar. Suara itu suara wanita yang sangat lembut sekali membuat bulu kuduknya merinding. Dia yang penasaran dan seperti terhipnotis pun langsung menoleh ke belakang. Saat dia menoleh ke belakang betapa terkejutnya, ternyata di sana ada sosok Sohibah yang sangat cantik banget dan menggoda dari kejauhan. Sontak Jafar mencoba untuk mendekati ke arahnya. Akan tetapi ketika dia mendekat ke arahnya, perlahan-lahan sosok itu berubah wujudnya menjadi sosok yang menyeramkan sama seperti yang ada di dalam mimpinya tadi. Karena gak kuat melihat sosok itu, akhirnya dia pun ambruk pingsan. Bruk, Jafar ambruk pingsan nih di dapur sampai pagi hari. Bu Ati pagi itu sudah bangun terlebih dulu. Seperti biasa, dia ke dapur hendak memasak dan saat itu betapa kagetnya Bu Ati melihat menantunya itu sudah terkapar di lantai. Sontak, Bu Ati pun langsung teriak memanggil Freya yang kala itu baru bangun tidur. Freya, sini. Ini suami kamu kenapa? Freya yang mendengar teriakan ibunya pun langsung menghampiri ke dapur karena penasaran. Ada apa, Bu? Ya Allah, Mas Jafar. Saat itu Freya langsung mengambil minyak angin kayu putih untuk membangunkan Jafar. Dan beberapa saat kemudian akhirnya dia pun sadar bangun dari pingsannya. Segera Bu Atik memberikan teh hangat yang sudah dibuatkannya. Ketika ditanya, Jafar gak menjawab sama sekali apa yang sudah membuatnya itu jatuh di dapur itu. Nah, singkat cerita nih, hingga suatu saat Fajar itu ternyata janjian dengan Sohibah dan mereka pergi ke mall. Freya gak tahu nih kala itu Jafar isinya mau pergi ke resto seperti biasanya. Aku berangkat dulu ya ke resto. Ya Mas, kamu hati-hati ya. Oh ya, nanti kamu pulangnya jam berapa? Kamu mau aku masakin apa? Udahlah, gak usah. Belum tentu juga nanti aku pulangnya jam berapa. Soalnya hari ini banyak banget kerjaannya. Palingnya nanti sampai malam. Ya udah, semangat ya suamiku. Pagi itu Jafar langsung menghampiri Sohibah di depan warung dan mereka jalan berdua naik mobil bareng. Aduh, kebangetan banget sih sumpah ini. Mereka berdua ini jalan berdua dengan mesra. Bahkan Jafar ini gak canggung sama sekali kepada Sohibah. Malah dia terlihat sangat senang karena bisa berduaan dengannya dan dia benar-benar gila sih.
Mereka ke mall. Saat itu apa yang diinginkan oleh Sohibah selalu dituruti oleh Jafar. Apalagi nih dia yang notabene seorang janda dan butuh kebutuhan yang banyak. Dia memanfaatkan nih uang milik Jafar. Dia belanja baju, dia belanja untuk anaknya juga. Mas, aku mau beli baju banyak buat aku sama anak aku, boleh nggak? Boleh dong. Kamu ambil aja sesuka apa yang kamu mau. Apa sih yang gak buat kamu? Makasih ya mas. Saat itu Sohibah benar-benar memanfaatkan Jafar. Dia menghabiskan uangnya dengan belanja baju yang menghabiskan jutaan rupiah. Mereka di mall, bahkan makan bareng. Sampai malam hari pun belum pulang, entah kemana lagi mereka. Sementara Freya yang ada di rumah khawatir menunggu suaminya yang belum pulang juga. Duh, Mas Jafar kemana sih? Udah ditelepon, gak dijawab-jawab. Yaudah deh, aku ke warung dulu sebentar, mau beli sabun. Saat itu Freya menuju ke warung dan sesamanya di warung dia dikasih tahu sama pemilik warung kalau tadi pagi Jafar datang ke sini dan godain Sohibah. Bahkan mereka pergi berduaan. Mbak, sini mbak, saya mau kasih tahu kalau tadi suami mbak, Mas Jafar itu datang ke sini ke warung. Dia godain Sohibah gitu. Lalu mereka pergi berduaan, gak tahu tuh naik mobil kemana. Apa Mas Jafarnya sudah pulang mbak? Belum sih mbak. Oh, yaudah deh mbak, makasih ya sudah ngasih tahu saya. Saat itu Freya setelah beli sabun langsung buru-buru pulang ke rumah. Sesamanya di rumah dia langsung menelpon Jafar tapi tetap gak diangkat juga. Trut 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 trut. Suara sambungan telepon itu terdengar menyambung tapi nggak diangkat sama sekali oleh suaminya, yang bikin Freya ini jadi overthinking. Nah saat itu juga dia membuka Facebook nih, dan nggak sengaja Freya ini ngelihat postingan di akunnya si janda pirang itu yang telah memposting dirinya dengan menggandeng tangan Jafar dengan sangat mesra dengan caption yang tertulis seperti ini nih: pacar baruku ganteng kan say? Dan diakhiri dengan emoticon love yang banyak. Wah bener-bener keterlaluan banget nih ya si janda pirang itu ya. Udah selingkuhin suami orang, ini malah dipost lagi ke publik ya. Nah akhirnya murkalah Freya melihat itu dan dia pun menunggu kepulangan suaminya untuk dimarahi habis-habisan. Saat itu juga Freya memberitahukan kepada Bu Ati, kurang ajar banget nih janda gatel. Kamu kenapa sih Frey? Itu loh Bu, tadi kan aku ke warung dan kata si pemilik warung itu katanya dia melihat Mas Jafar godain Sohibah si janda pirang itu. Dan mereka dari pagi pergi sampai sekarang belum pulang. Bahkan nih Bu, coba nih Bu lihat nih. Tuh, si Sohibah posting gandengan tangan Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu yang sabar ya nak. Buat ngadepin ini semua harus pakai kepala dingin. Iya Bu, tapi aku udah gak tahan. Setelah ditunggu beberapa saat, akhirnya Jafar pun pulang pukul 7.30. Dan saat itu langsung disidang habis-habisan oleh Freya dan Bu Ati. Mas, kamu dari mana? Jawab jujur mas. Apaan sih? Ya aku kerja lah. Jawab jujur mas, aku udah tahu semuanya. Tahu apa sih? Kamu tuh aneh banget tau gak? Aku baru pulang capek malah ditanya seperti ini. Lalu saat itu Freya langsung menunjukkan postingan kepada Jafar. Dan setelah ditunjukkan postingan itu, dia pun diem kicep. Far, kamu gak boleh seperti itu. Dulu kamu udah janji kalau kamu mau setia sama Freya. Bu, ibu gak usah ikut campur ya. Malam itu bertengkarlah mereka nih. Jafar tidak mau kalah. Dia malah menyalahkan Freya yang katanya tidak bisa merawat diri di rumah sehingga nggak kelihatan cantik seperti Sohibah gitu. Katanya kamu mau setia sama aku. Mana janji kamu mas? Ya itu salahmu sendirilah. Gak bisa merawat diri di rumah kucel begitu. Ya mana betah aku lihat kamu. Sementara Sohibah, ya walaupun dia udah punya anak, janda, tapi dia tetap cantik. Ya karena dia pinter ngerawat diri. Gak kayak kamu. Freya yang mendengar itu menangis, tidak menyangka suaminya membandingkan dirinya dengan janda gatal itu. Cukup ya mas, gak usah bandingkan aku sama janda gatal itu. Kamu itu yang salah, kenapa malah nyakitin Freya? Far, sadar Far, ucap Bu Ati nih. Jafar tetap gak mau kalah dan gak mau salah meskipun sudah dibilangin oleh mertuanya itu. Akhirnya Jafar saat itu tidur di ruang tamu, gak tidur sama Freya. Nah singkat cerita nih, keesokan paginya parahnya lagi, Jafar malah pergi secara terang-terangan ketemuan lagi sama Sohibah. Freya pun tambah geram melihat mereka berdua. Namun Bu Ati ini merasa ada yang janggal nih. Kalau menantunya itu kayak ada yang gak beres. Frey, ibu merasa kalau suami kamu itu ada yang gak beres. Maksudnya Bu? Dia seperti bukan Jafar. Iya sih Bu, emang dia aneh, sekarang cuek. Yaudah kalau gitu nanti ibu coba telepon Pak Bowo. Iya Bu.
Saat itu juga akhirnya Bu Ati langsung menelpon Pak Lek Bowo untuk datang ke rumah. Nah, singkat cerita nih, siang harinya akhirnya Pak Lek Bowo datang ke rumah. Bu Ati pun menceritakan semuanya dan Pak Lek Bowo tahu tentang hal-hal gaib. Akhirnya saat itu juga Pak Leknya itu langsung menaruh si rumahnya itu dan dia menemukan sesuatu yang janggal nih. Pak Lek Bowo meminta kepada Freya dan Bu Ati untuk merebus daun kelor, di mana nantinya air daun kelor itu akan didoakan dan diberikan pada Jafar supaya diminum. Kalian siapkan daun kelor terus dimasak pakai air. Saat itu nih, untungnya di belakang rumahnya Bu Ati itu ada tanaman daun kelor dan dia pun langsung memetik terus direbus dengan air. Nah, pada sore harinya nih, waktu Jafar pulang ke rumah, dia ketemu dengan Pak Lek di rumah nih. Mereka pun berbincang-bincang sebentar. Freya langsung membawakan air rebusan kelor tadi dan menyuruh Jafar untuk minum. Air rebusan itu sudah dibacakan doa oleh Pak Leknya itu. Mas, ini rebusan daun kelor, kamu minum ya? Apaan sih, aku nggak suka. Awalnya saat itu Jafar sempat nolak, namun karena dibujuk oleh Pak Lek, akhirnya dia mau juga nih. Anehnya, setelah dia minum air rebusan daun kelor itu, tiba-tiba saja tubuhnya Jafar mendadak panas dan dia terjatuh ke lantai kemudian kejang-kejang. Freya pun panik dong, tapi nggak dengan Pak Lek Bowo. Dia pun kemudian memegangi dahinya Jafar sambil membacakan doa. Jafar ini semakin mengerang kesakitan dan tak berselang lama Jafar pun memuntahkan cairan kental berwarna merah. Kemudian tubuhnya ini terkulai lemas lalu pingsan. Bersama dengan itu keluarlah asap tipis-tipis dari kepala Jafar nih. Bus, bus. Itu tandanya efek dari pelet telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya Jafar. Kemudian Pak Lek Bowo ini menanyakan kepada Jafar yang sudah sadar mengenai kejadian sebelumnya. Apakah ada sesuatu barang yang akhir-akhir ini Jafar terima dari Sohibah atau apa ya kan? Far, sebelumnya apa kamu pernah menerima barang pemberian dari janda itu? Seketika Jafar itu terdiam mengingat-ingat sesuatu nih. Apa ya? Barang apa? Oh iya ya, saya tahu Pak Lek. Dan dia pun akhirnya ingat atas jus yang dulu diberi oleh Sohibah. Pak Lek Bowo pun menduga kalau mungkin jus itu telah diberi sesuatu dan menyebabkan Jafar jadi seperti itu. Iya Pak Lek, aku ingat aku waktu itu sama Freya dikasih jus sama si janda itu. Nah, itu tuh kemungkinan nih, janda itu udah memberikan sesuatu ke dalam jus yang bikin kamu seperti ini. Nah, kan bener mas, pantas saja. Aku tuh sempat curiga, kenapa kok dia tiba-tiba baik gitu sama kita. Jafar ini udah dipelet tuh sama dia supaya Jafar tertarik dan tergila-gila sama janda itu. Astagfirullahaladzim, kurang ajar emang tuh janda gatel. Sudah Frey, kamu gak usah dendam, karena sosok yang mengikuti Jafar itu sekarang udah dikembalikan pada pemiliknya. Makasih ya Pak Lek. Usai Jafar sudah sadar, dia langsung meminta maaf kepada Freya dan Bu Ati karena telah berbuat salah. Frey, Bibu, aku minta maaf ya kalau aku sudah menyakiti kamu dan sudah berbuat salah sama ibu juga. Iya mas, aku udah maafin kamu kok. Ya emang ini bukan salah kamu juga. Ibu sudah maafin kamu nak. Freya dan Bu Ati pun akhirnya memaafkan Jafar karena memang itu bukan salahnya Jafar sepenuhnya, tapi karena dia memang sudah terpengaruh oleh pelet si Sohibah itu. Lalu Pak Lek Bowo pun menyarankan untuk lebih giat beribadah supaya dijauhkan dari hal-hal demikian dan selalu dilanggengkan rumah tangganya. Kalau gitu saran saya, kamu harus lebih giat ibadahnya ya Far. Dan semoga rumah tangga kalian selalu langgeng sampai maut memisahkan. Iya Pak Lek, amin. Makasih ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya makasih ya Pak Lek, hati-hati di jalan. Akhirnya setelah itu Pak Lek Bowo pun langsung berpamitan untuk pulang. Sementara di sisi lain nih, Sohibah di malam hari dia mendadak diteror oleh sosok wanita yang mengerikan. Malam itu nih, Sohibah yang ada di dalam kamarnya, dia melihat ada bayangan putih yang masuk ke dalam kamarnya dan bayangan putih itu berhenti di pojok kamarnya. Sesaat kemudian dia dikejutkan dengan sosok wanita yang sangat mengerikan sekali, wajahnya hancur penuh darah. Otomatis dia langsung ketakutan, jantungnya ini deg-degan kenceng. Sosok itu perlahan mendekat ke arahnya.
Sohibah tubuhnya langsung kaku di atas kasur, nggak bisa digerakkan sama sekali, sampai pada akhirnya dia ambruk dengan sendirinya. Dia pingsan sampai sadar pagi harinya. Nah, singkat cerita nih, di suatu malam Sohibah melihat ada sosok wanita yang mengerikan itu lagi di dalam rumahnya, sampai akhirnya dia yang ketakutan langsung pergi lari keluar rumah akibat dikejar sosok itu. Dan gak sengaja saat itu Sohibah menabrak pengendara sepeda malam-malam karena gak kelihatan. Bruak! Sohibah tersungkur ke dalam comberan yang penuh dengan air comberan warna hitam. Baunya udah jelas dong, busuk banget nih. Gak hanya itu, bahkan efek susuk yang dipasangnya itu telah memudar, dan nampaklah wajah kusut Sohibah yang udah mulai berumur nih, udah mulai keriputnya tuh kelihatan. Dia yang tak kuat dengan gangguan-gangguan yang mengganggunya setiap malam, dan Jafar yang sudah tidak lagi dekat dengannya karena pengaruh pelet itu sudah hilang. Sohibah pun memutuskan untuk datang ke dukun lagi dan minta untuk dilepaskan susuknya itu. Bah, saya mau susuk saya dilepas. Saat itu akhirnya Sohibah sudah terbebas dan terlepas dari susuk yang ada di bagian tubuhnya. Nah, singkat cerita nih, keesokan harinya Sohibah datang ke rumah Freya. Dia hendak meminta maaf kepadanya. Wah, tumben banget nih, tumben banget untuk dicerita kali ini. Si Sohibah ini berani minta maaf ya. Saya pikir ini dia bakal gimana-gimana gitu, bakal ya seperti yang biasa saya ceritakan ya. Oke, kita lanjut ceritanya nih. Awalnya Freya ini sempat mengusir dia karena muak dan geram dengan janda pirang yang gatal itu. Ya siapa sih yang gak geram ya? Buat ibu-ibu nih pasti kalau misalkan itu terjadi di jenengan semua, gimana coba? Apa bisa nerima itu? Pasti enggak dong, pasti langsung ngusir kan. Nah, sama seperti Freya. Mau apa kamu datang ke sini? Belum puas kamu ngurus ke rumah tanggaku? Aku kesini meminta maaf sama kamu, Frey. Tolong berikan aku kesempatan ya. Akhirnya Freya yang gak tega melihat penampilannya yang sudah seperti itu. Sohibah yang sekarang udah kucel dan tua, yang gak seperti sebelumnya gitu kan. Dan dia menangis, ya akhirnya dia dipersilakan masuk ke dalam. Setelah ketemu Freya, Bu Ati dan Jafar, mereka dongengan. Sohibah menjelaskan semuanya agar tidak ada kesalahpahaman, dan dia juga minta maaf kepada Freya dan Jafar. Freya, Mas Jafar, tolong maafin saya ya. Saya janji gak akan ganggu kalian lagi. Saya sudah bertobat dan saya janji gak akan ngulangin kesalahan itu lagi. Bu Ati pun menyuruh Freya untuk memaafkan, asal Sohibah mau bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya itu lagi. Menurut Bu Ati ini, balas dendam itu gak baik. Alangkah baiknya membuat seseorang yang berbuat jahat pada kita supaya bisa jadi orang yang lebih baik dan bertaubat. Akhirnya mereka semua bermaaf-maafan nih, dan Sohibah berjanji gak akan mengganggu keluarganya Freya dan juga Mas Jafar. Akhirnya dia pun kemudian pulang. Singkat cerita nih, 1 tahun kemudian, akhirnya Freya dan Jafar diberikan momongan. Lahirlah bayi mungil, perempuan cantik dan lucu seperti Freya. Freya berharap anaknya kelak menjadi anak yang solehah dan berbakti kepada orang tuanya, dan supaya gedenya nanti jangan sampai jadi pelakor ya. Semenjak itu mereka pun akhirnya hidup bahagia. Nah, mungkin dari kalian yang pernah ngalamin kejadian serupa di kehidupan nyata, namun dengan konflik yang berbeda, semoga dikuatkan dan tabah ya. Dan saya harap buat semuanya nih, jangan sampai ada kejadian hal yang seperti itu ya. Saya maupun kalian semua, jauh-jauhin deh yang seperti itu ya. Berhati-hatilah saat menerima pemberian dari orang lain ya. Apalagi jika dari awal sudah terlihat mencurigakan. Jadi kita jangan langsung asal mengiyakan pemberian itu, kecuali memang kalau memang orang itu benar-benar sebelum-sebelumnya itu memang dia tuh baik, memang suka ngasih seperti itu ya, kita menghormatilah ngasih itu. Tapi kalau memang dari awal, dari sebelumnya aja udah kelakuannya udah mencurigakan, terus tiba-tiba dia ngasih sesuatu ke kalian, itu pasti ada apa-apanya. Jadi berhati-hatilah ya, dan lebih giatlah lagi dalam beribadah ya, agar dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Karena kita harus memohon kepada Sang Pelindung dari segala kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Dan cerita pun selesai. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Makasih banget yang suka ceritanya. Jangan lupa untuk klik like-nya ya. Dan yang belum subscribe channel Dimensi Mimpi, silahkan subscribe terlebih dahulu nih. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Dan kalau bisa, saya mohon untuk kritik dan sarannya di kolom komentar ya, supaya saya di sini bisa lebih baik lagi untuk membawakan cerita kepada kalian semua. Jadi seperti itu ya. Mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata ataupun kekurangan apa seperti apa, atau
yang nggak sengaja maupun disengaja ya. Kalau gitu terima kasih banget sekali lagi, dan ini waktunya untuk saya di sini pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.